di sesi training pembekalan, seperti pada layar ini, Pak Nanus bisa lihat ada materi dedikasi driver skill namanya. Jadi ini adalah dedikasi driver skill. Dedikasi driver skill ini pada yang pertama di tahap awal adalah tentang daily inspection call diesel atau pengecekan kendaraan. Nah, pada pengecekan kendaraan ini, daily inspection call diesel, pada pengecekan kendaraan ini kita menerapkan metode balok. Metode apa? Metode balok. Nah, balok ini adalah singkatan dari bodi dan ban, untuk B-nya, kemudian A-nya air, L-nya listrik, O oli, K kelengkapan, dan kelengkapan dalam bentuk kertas. Nah, kita bahas dari yang pertama. Pada bodi dan ban ini, yang kita lakukan pada saat pengecekan harian. Jadi ini dicek sebelum berkendara setiap hari. Nah, yang pertama secara fisik kondisi bodi, apakah ada kerusakan atau tidak. Caranya bagaimana? Ya melakukan dokumentasi dengan foto 4 sisi, ya kan. Selanjutnya tekanan ban. Nah, yang kedua kondisi ban, layak jalan atau tidak. Baru yang keempat kondisi wiper, karet wiper dan kaca. Jadi cek ada retak dan sebagainya. Kalau ada langsung dokumentasi, kemudian lapor ke grup keluar unit. Nah, pada pengecekan mingguan ada periksa secara teliti kondisi ban. Nah, jadi kondisi ban ini bukan cuma harian, mingguan juga. Baru pada pengecekan bulanan yaitu periksa kondisi karet wiper. Nah, yang kedua adalah pengecekan air. Nah, periksa air radiator. Ini setiap hari dilakukan. Periksa air radiator. Pada mingguan periksa air wiper. Nah, pada bulanan periksa apabila ada kebocoran pada sambungan-sambungan selang. Pada pemeriksaan bulanan. Nah, selanjutnya pada pengecekan listrik, yaitu secara fungsi periksa lampu-lampu. Jadi dia berfungsi atau tidak, lampu utama, lampu jauh dekat, lampu sein, kiri kanan depan belakang, lampu rem, lampu kabin, lampu box. Jadi semua yang berhubungan dengan kelistrikan, klakson. Nah, itu pada pemeriksaan harian. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan mingguan adalah periksa sambungan aki. Jadi pastikan posisi kabel yang terhubung ke aki itu apa? Aman, sesuai. Nah, pada pemeriksaan bulanan yaitu periksa air aki. Caranya bagaimana kalau periksa air aki? Lihat kalau aki yang putih kelihatan airnya, tapi kalau yang hitam buka penutupnya. Ya, jadi ada level air aki. Jadi kalau level paling bawah itu menandakan apa? Kalau bawah berarti dia normal. Kalau di bawah Minimal. Nah, Minimal. kalau di bawah minimal, kalau di atas Di atas kalau di bawah minimal, kalau di atas normal. normal. Oke, selanjutnya pada pengecekan oli. Pada pengecekan harian ini periksa apabila ada tetesan atau kebocoran atau rembesan, baik itu di oli mesin maupun di oli gardan atau transmisi. Ya. Selanjutnya periksa level oli mesin dengan cara bagaimana? Menggunakan stikoli. Nah, yang pada pemeriksaan bulanan ini ya periksa level oli gardan, periksa level oli rem, dan periksa level oli apa? Power steering. Nah, yang terakhir adalah pengecekan kelengkapan
dan kelengkapan dalam bentuk kertas. Yang pertama adalah P3K, Apa? ya, kunci roda, dongkrak, apar, SIM dan surat-surat kendaraan, yaitu termasuk STNK, SIO, KIR, sebagian dari kelengkapan dalam bentuk kertas. Baru kemudian ada segitiga pengaman dan ban serep. Jadi ini wajib dilakukan setiap hari sebelum berkendara supaya tidak terjadi kecelakaan. Paham ya? Nah, baru kita masuk ke materi defensive driving. Defensive driving ini adalah perilaku pengemudi. Yang aman. Defensive driving adalah perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling rendah. Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama, tidak menjadi penyebab kecelakaan. Yang kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan. Yang ketiga, tidak terlibat dalam kecelakaan tersebut. Nah, coba lihat di gambar ini. Nah, ini defensive driving. Artinya adalah perilaku pengemudi itu pengertian dari defensive driving. Nah, tujuannya apa? Tidak terlibat. Nah, lanjut. Ini adalah contoh. Ini adalah gambar contoh yang berpotensi terjadi kecelakaan. Ada jalan turunan, jalan menurun dan tikungan tajam. Yang kedua, ada ibu-ibu yang sen kiri, ada ibu-ibu yang sen kanan. Yang ketiga, ada sepeda motor yang berukalan. Nah, yang keempat, ada kendaraan atau unit truk yang over kapasitas atau muatan berlebih. Nah, yang keempat, ada pengguna sepeda motor yang melawan arah. Nah, pada posisi seperti ini, seperti contoh pada gambar, apa yang dilakukan? Yang menggunakan gigi rendah, Mengurangi kecepatan, menurunkan kecepatan dan melakukan pengereman. Ya, jelas ya? Oke. Lanjut. Pada metode defensive driving ini ada 5 langkah. Ada 5 langkah defensive driving di jalanan. Yang pertama adalah pahami dinamika kendaraan. Yang kedua, jaga jarak aman zona mengemudi. Yang ketiga, selalu awasi kondisi sekitar. Yang keempat, waspada terhadap blind spot. Dan yang kelima, hindari distraksi dan paham marka. Nah, Nanus tahu nggak apa arti dari pahami dinamika kendaraan? kelemahan pada unit. Kelemahan pada unit. Nah, mari kita lihat. Pahami dinamika kendaraan. Nah, seperti pada gambar, ada 3 unit yang berbeda. Nmax, cold diesel double, dan Fuso. Nah, secara panjang, lebar dan tinggi kendaraan ini pasti berbeda. Nah, itulah makanya kita harus pahami dan kenali kendaraan tersebut. Ya. Yang keempat adalah ground clearance kendaraan. Nah, ground clearance itu di mana? Jadi posisi ground clearance adalah posisi chassis terendah unit atau kendaraan. Jadi jaraknya ini dari chassis terendah ke Kita di jalan di bawah. nol lantai atau aspal atau beton. Nah, jadi itu namanya ground clearance. Dengan kita mengetahui jarak chassis terendah dengan itu yang gravitasi kan unit dengan aspal, kan maka ketika nanti misalnya saat di jalan ada batu besar dan sebagainya, bisa tadi itu dari Januari sampai mengidentifikasi ya, bisa dianalisa, maka bisa kamu lihat di ini di trans Disimukan audinya enggak. oh, ada.